Malam guys, jumpa lagi dengan saya Anton Jawa Tengah. Nah, kali ini saya kok kayak ini ya guys. Itu tuh di hutan Darupono, di hutan Pager Wunung Darupono Kendal itu kan setiap libur terutama pada hari libur itu banyak orang berwisata ke situ. Nah, hutannya itu kan sejuk, rindang, pohonnya gede-gede, hutannya lebat gitu, banyak keranya. Nah, namun ini guys, di balik indahnya hutan tersebut terdapat hal-hal yang mistis, yang berbau metafisika gitu. Nah, karena menurut sesepuh di situ, warga situ asli yang ini ya, yang dulu pernah mengalami peristiwa pahit gedernya politik pada tahun 1965. Nah, dan kan begini, waktu itu setelah terjadinya peristiwa Gestapo itu, ya inilah, mana yang benar mana yang salah itu kan mereka saling ini ya, saling otot-ototan. Tapi kita sebagai generasi sekarang kan tinggal menontonnya saja sebagai tontonan yang menarik mungkin ya. Nah, dan katanya kan banyak tahanan yang dianggap PKI, entah benar PKI beneran atau tidak ya. Nah, terus mereka itu katanya ini disiksa, lalu para tahanannya itu pada memilih agar cepat dibunuh gitu, karena tidak tahan dengan siksaan itu. Nah, terus beberapa kalinya tahanan-tahanan politik tersebut, ada yang 20 orang, ada yang 30 orang, itu dibawa ke hutan Pager Wunung tersebut oleh aparat waktu itu ya. Nah, terus katanya disuruh menggali lubang kuburannya sendiri, mereka yang berjumlah sekitar puluhan orang itu, lalu mereka dimasukkan ke situ, lalu ditembaki. Nah, terus habis itu kuburannya itu tanpa disembayangi ya, ya namanya begitu, tahanannya itu menganggap dirinya tidak terlibat dalam PKI, tapi pemerintahnya menganggapnya terlibat dalam PKI. Nah, itu kan saling bertolak belakang. Nah, manakah yang benar? Kita tidak tahu, kita hanya sebagai penonton setia yang menjadikan itu sebagai tontonan yang menarik pada zaman sekarang ini ya. Nah, yang namanya orang meninggal itu kan dimakamkan secara layak dan disembayangi gitu. Kalau yang hidup ya disembayangi cara Hindu, yang Konghucu cara Konghucu ya kan, biasanya anggota keluarga. Tapi kalau keluarganya ibaratnya enggak ada atau jauh, ya tentunya kalau meninggalnya itu secara tidak wajar, itu bisa menimbulkan hal-hal yang berbau mistis atau metafisika. Misalnya rohnya atau arwahnya gentayangan di area situ, lalu di situ terjadi, kadang di malam-malam tertentu terjadi penampakan hantu, entah hantu tanpa kepala atau hantu pocongan atau yang apa gitu, intinya hantu gitu ya. Nah, atau di situ sering terjadi hal-hal aneh, misalnya kecelakaan atau apa. Nah, gara-garanya merekanya itu tidak disembayangi pada waktu meninggalnya. Nah, ya gimana ya, namanya peristiwa politik itu kan ada dua kutub, yaitu pemerintah dan rakyatnya, yang mana pemerintahnya itu adalah yang berkuasa, lalu yang kutub yang satunya lagi yang rakyatnya tidak punya kuasa. Nah, dua hal tersebut kan bertolak belakang ya, tentunya yang menang yang pemerintahnya ya.
meskipun rakyatnya itu berada pada pihak yang benar. Seumpamanya ya kita hanya mengandai-andai, seandainya ya kan. Nah, tapi adanya hal mistis atau hal yang berbau metafisika tersebut mungkin malah membuat para pengunjung hutan Pagar Wunung Darupono tersebut menjadi lebih tertarik untuk mengunjungi hutan tersebut, kan? Ya kan? Hutannya menawan, indah, bagus, sejuk. Hutannya lebat, kayak ya boleh dibilang kayak hutan di Amerika sana, hutan Amazon. Tingkat kelebatannya sama, cuma soal luasnya lebih luas hutan Amazon yang di Amerika sana ya. Nah, ya dengan adanya hal-hal mistis atau hal-hal yang berbau fisika tersebut, katanya di situ setiap malam-malam tertentu terdapat orang-orang yang berjalan berderet-deret tanpa kepala pada tengah malam sekitar jam 1 malam. Nah, itu kan membuat pengunjung atau wisatawan yang ada yang berkunjung ke hutan tersebut, Pagar Wunung tersebut, kan menjadi penasaran ya, dan mungkin tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Tentunya ya siang hari. Kalau malam hari mungkin dia takut dengan yang begitu-begitu ya. Nah, di situ bisa nongkrong, menikmati sejuknya hutan tersebut dan segarnya hutan tersebut. Apalagi kalau pada saat musim kemarau. Kalau musim kemarau berada di bawah hutan yang hutannya lebat, yang daun-daun pohonnya itu lebat, kan terasa sejuk, adem gitu ya, ngadem. Nah, terlepas dari itu semua, kita di generasi sekarang ini, generasi milenial ini kan boleh melihatnya secara ini saja, secara tontonan hiburan YouTube gitu. Jangan terus kita berpihak pada salah satu pihak ya. Misalnya ini nih, ada sejarawan dari sebagai berikut ini. Pernyataan Dr. Sri Margana, pakar Universitas Gadjah Mada, yang dikutip Kompas tanggal 1 Oktober 2020 jam 7.26 waktu Indonesia Barat, menyatakan bahwa film G30 SPKI cacat fakta, yang mana penyiksaan pada para jenderal di Lubang Buaya itu tidak ada tuturnya. Yang ada hanya luka tembak saja pada tubuh para jenderal tersebut, sama persis dengan yang disebutkan oleh dokter yang menvisum jenazah para jenderal pada saat itu. Dikatakannya ada penyiksaan, itu hanya untuk efek dramatisasi saja oleh sutradara film PKI tersebut, si Arifin namanya. Dr. Margana menyatakan boleh mewariskan sejarahnya agar peristiwa kelam tersebut jangan terjadi lagi, namun dendamnya jangan diwariskan. Apalagi film PKI tersebut masih berkontroversi dan cacat fakta, tuturnya.